Apakah ada akidah sesat di Cirebon? Banyak? Ada? Bukan banyak, ada. Cuman kami sengaja tidak sebut satu persatu, nanti takut yang tidak disebut dianggap benar. Cuman kita buat rumus. Kalau nggak mau nerima 5 ini langsung sesat, selesai sudah. Sudah jelas. Jadi tanyakan nih, percaya enggak 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia masih, sudah nggak jadi menantu saya, batal. Itu saja. Jadi ada repot. Ini 5 ini yang sudah kita sebutkan itu harus. Lah kalau calon suamimu nggak ngerti ini, ya hati-hati. Serigala berbulu domba, pakai kopiah putih, mantuk-mantuk. Itu paling gampang. Tapi harus tahu 5 ini minimal. Akidah, Islam, Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Sufiyah ini. Kalau dia nggak ngerti tapi gurunya begitu, nggak apa-apa. Misalnya benar. Hati-hati. Sengaja tidak kita sebutkan, tinggal tes saja. Kalau ada orang, kemarin ada yang tanya tentang kelompok tertentu, tanyakan, bagaimana engkau dengan Asy'ariyah? Asy'ariyah dia. Wah, hati-hati itu. Asy'ariyah kalau komentarnya nggak benar, itu salah, itu jelas. Baik, karena manhaj Asy'ariyah itu adalah manhaj cara beragama, cara berakidah yang benar sampai kepada Nabi SAW. Baik, 5 hal tersebut sudah. Tidak usah disebut apa-apa. Sebab nama macam-macam. Namanya ada ahli Quran, ahli sunnah, ahli hadis, ahli. Namanya hebat-hebat. Kalau namanya mah bikin pusing, semua orang langsung oke. Pakai gelar misalnya ahli hadis, siapa yang nggak mau ayo? Al-hadis, Al-Quran, pesantren Al-Quran. Pesantren Al-Quran, pesantren Al-Hadis, pesantren Al-Bahjah, pesantren As-Sunnah, pesantren Al-Al-Al. Itu enggak isinya. Mau enggak dengan 5 ini? Biar namanya pesantren Ahli Sunnah, enggak mau 5 ini, bukan Ahli Sunnah. Itu Ahli Sunnah palsu. Salafi palsu. Sebab Salafi yang sesungguhnya ini 5 ini. Salafi yang sesungguhnya dibuktikan secara ilmiah, Salafi itu ya kita, yang kita anut ini Salafi hakiki. Salafi murni, bukan Salafi palsu. Kalau Salafi palsu nggak punya manhaj, nggak punya metodologi beristinbat hukum, nggak ada. Semuanya Salafi palsu itu ngikut kita. Cara mengambil hukum ikut kita. Ilmu usul fikihnya, ilmu usul fikih yang dimiliki ulama kita. Dia palsu, tapi mengatakan salafi palsu. Jadi jangan disebut mereka Salafi. Haram menyebut mereka Salafi. Harus ada tambahannya Salafi palsu. Awas nih, hati-hati, jangan ditipu orang. Cuman biasanya latahnya sebagian ustaz, bagaimana Buya ini dengan golongan Salafi? Mana Salafi? Itu yang suka bid'ahkan, suka ini. Oh, itu Salafi palsu, ada tambahannya, hati-hati. Salafi palsu. Ahli sunnah palsu. Ini akidah harus begitu. Karena kita sudah benar maju. Aku sudah jumhur ummah. Dari Sabang Merauke, dari penjuru dunia ke penjuru dunia. Rata-rata mereka adalah pengikut Asy'ariyah atau Maturidiyah. Sudah tidak bisa dipungkiri ini. Anda bisa pergi ke Indonesia, lihat. Dari barat sampai timur, Sabang Merauke, Malaysia, Thailand, India, mana? Mesir, mana ayo? Akidah aneh ini segelintir orang, baru kemarin orang akhir zaman. Lihat. Masa yang banyak salah, kemudian yang segelintir itu adalah ahli surga. Padahal Nabi Muhammad umatnya di surga banyak sekali. Allah. Baik ya. Kemudian jika menemukan saudara atau adik atau kerabat akidahnya sesat menyesatkan, Anda jangan mendebat kalau Anda bukan ahlinya. Sebab kalau Anda bukan ahlinya lalu mendebat malah menjadikan senjata makan tuan. Sebab banyak orang berhujah, hendak punya hujah, berhujah. Ahli maulid Nabi, sudahlah kalau bagianmu ceramah, ceramah, jangan berhujah. Anda datang ceramah cerita tentang kemuliaan Nabi SAW sudah bagus. Berhujah pakai dalilnya maulid Nabi SAW. Dalilnya ngaco, hadis palsu dipakai. Ini ada ustadz-ustadz maulidan itu. Kalau bukan jagonya berhujah, Anda jangan berhujah. Jadi bahan tertawaan nanti oleh orang-orang yang nggak senang maulid Nabi. Hampir setiap majelis kita dengar, man abdu maulidi wajabat syafaati, di antara ada 4 atau 5 hadis palsu. Bahkan barang siapa mengagungkan hari kelahiranku wajib mendapat syafaat. Itu hadis palsu ya ustadz, jangan dipakai. Jadi kalau bukan ahlinya berhujah lucu, aneh. Makanya kalau Anda wahai ustadz penceramah yang bukan ahli berhujah, tugasmu menyampaikan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Yang jelas maulid Nabi adalah ini menurut para ulama. Kalau Anda ingin ambil hujahnya, hujah ulama yang benar. Hadis palsu dipakai, kemudian pakai akal-akalan. Nah, ini musibah. Akalnya dia lebih hebat dari akal orang tersebut. Akhirnya jadi bahan tertawaan. Baik ya? Jadi kalau Anda memang bukan ahlinya berhujjah, jangan berhujjah.
Tapi Anda dengan bahasa indah santun, akhlak yang mulia, dia akan kebawa kepada Anda. Atau Anda datangkan kepada guru Anda yang Anda percaya untuk menjelaskan. Dia tanya jawab, dia bertanya dijawab, dia tanya berjawab. Baik, itu insya Allah akan dapatkan kemuliaan. Yang masang gigi palsu, gigi tambahan. Memasang gigi palsu itu bukan sesuatu yang terlarang. Nambal gigi coplok satu. Bahkan disebutkan oleh para ulama, bahkan kalau seandainya giginya itu diganti dengan gigi emas, sehingga kalau ngomong gini, karena giginya emas, gigi emas itu bukan sesuatu yang terlarang. Jadi memasang gigi tambalan, ada gigi coplok satu. Ini ada contoh para ulama mengatakan jelas, bahkan kalau seandainya kita ganti dengan emas bagi seorang laki-laki yang semula tidak boleh pakai emas, akan tapi jika giginya diganti dengan gigi emas, itu diperkenankan karena emas adalah logam yang paling bersih, sehingga kalau di mulut dia tetap awet bersih. Boleh perak. Kalau perak biasanya senyumnya agak kurang sedikit, kalau emas agak lebar nanti ya, karena tahu giginya emas. Jadi itu gak apa-apa gigi itu. Ya, jadi tidak apa-apa mengganti gigi yang semacam itu. Akan tapi ada namanya merampingkan gigi, itu yang diharamkan. Merampingkan gigi. Tetapi merapikan gigi lain. Merampingkan gigi haram. Tapi merapikan gigi, karena gigi itu kalau dia rapi biasanya unsur kotoran akhirnya bisa menyempit sana sini. Sehingga meraping gigi adalah bukan sesuatu yang terlarang jika tujuannya benar-benar untuk merapikan demi kesehatan. Ya. Jadi ada untuk merapikan gigi itu tidak apa-apa karena tujuannya. Sebab mohon maaf, ada sebagian gigi yang rapi yang tidak bisa terjangkau oleh sikat gigi. Sehingga akan ada kotoran. Islam menganjurkan kebersihan. Jadi ada gigi yang tidak rapi bisa dirapikan kalau memang ada alatnya. Tapi merampingkan ini ada nas hadis Nabi SAW. Di antara yang dilarang adalah merampingkan gigi. Biar giginya cantik kayak gigi timun. Kayak biji timun. Kalau dalam bahasa Jawa, giginya itu kayak biji timun. Ya, tidak tahu kayak apa biji timun. Ya. Jadi pokoknya bagus gitu. Jadi pengen dirapikan itu adalah haram. Menyambung rambut, membuat tato. Itu haram. Tapi bagi yang sudah membuat, tobatnya apa? Minta kepada Allah ampun. Bukan berarti tatonya harus disetrika, enggak. Yang punya tato, tobat enggak usah disetrika itu tatonya. Biarin begitu saja ya. Ya, tidak usah dirubah, tidak usah dibuang. Jadi yang rambutnya disambung, dicopot. Yang giginya sudah dirampingin, tidak usah ditambal lagi. Jadi yang sudah terlanjur tinggal minta ampun kepada Allah. Sebab ada sebagian salah juga ini. Ada orang punya tato suruh tobat disetrika. Nah, ini preman disetrika ya, tidak pantas dong. Jadi nggak usah. Yang punya tato biarkan tato itu. Nah, kalau dia tobat mau jadi ustadz, gimana Ustadz Buya? Saya kan mau jadi ustadz nih. Tato saya banyak, ya nggak apa-apa, bagus, nggak apa-apa. Ya. Yang penting jangan buat tato lagi. Kalau buat tato hukumnya haram. Tapi kalau tato sudah dibuat, maka ada 5 hal yang ada 5 yang sudah kita lihat. Tato itu baru wajib dihilangkan kalau terpenuhi 5 syarat. Ya, pertama tato itu adalah belum tertanam. Kalau sudah tertanam tidak boleh. Kemudian tato itu adalah ditanamkan dalam waktu ngerti hukumnya, maka wajib dicabut nanti. Atau ditanamkan dalam keadaan sudah balik. Kemudian tato itu adalah tidak ada manfaatnya. Kemudian tato tidak ada manfaatnya. Kemudian yang kelima, tato itu pertama tato belum tertutup oleh kulit. Yang kedua, tato ditanamkan dalam keadaan ngerti hukumnya. Yang ketiga, tato ditanamkan dalam keadaan sudah balik. Keempat, tato ditanamkan yang keempat, tato itu tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Yang kelima adalah tato itu kalau nanti dibongkar akhirnya membuat satu luka yang menjadikan wudhu yang nggak sempurna, akhirnya bertayamum. Jadi mungkin bisa disimpulkan kalau menghafal 5 syarat ini, tato yang dipakai oleh anak-anak muda sekarang sudah tertanam di kulit. Dari itu saja sudah menjadikan sah wudhunya. Karena tatonya ada di dalam. Jadi itu
Cuman bagaimana? Nggak usah, nggak apa-apa, nggak usah dihilangkan. Itu adalah tidak wajib dihilangkan kalau memang tidak terpenuhi 5 syarat tersebut. Nah, mungkin kalau mau jadi ustadz ya nggak apa-apa. Ustadznya punya tato. Biar ustadz-ustadz yang males, yang nggak punya tato itu bangkit. Ada orang mondok 12 tahun nggak mau ngaji kan? Nggak mau ngajar, biar kalah ini. Ini preman 2 tahun tobat bisa jadi ustadznya, hebat bener nih. Ini yang mondok 10 tahun masih biar, maka preman-preman yuk tobat. Preman yang ada di luar sana yuk ngaji, besok jadi ustadz bertato. Ya. Jadi tolong jangan dipaksa mereka untuk menyetrika. Nyetrika tidak menghilangkan, tapi hanya menutup dengan luka yang baru lagi. Semuanya ada ilmunya. Baik itu. Jadi kalau ada macamnya, masang gigi palsu boleh, merapikan gigi tidak boleh, merampingkan gigi yang tidak boleh, merapikan gigi asalkan tujuannya benar-benar merapikan, maka itu adalah diperkenankan. Baik, itu saja.